Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Hana Putri, Muhammad Fauzan, Muhammad Andriansah, Raisa Audia Gusti, dan saya sendiri yaitu Wahyudi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai ojek online. Yang pertama itu empatis, orang yang beraktivitas pada pagi hari. 1. Terburu-buru atau dikejar waktu. Dengan jarak tempat kerja yang jauh membuat aktivitas masyarakat seperti dikejar waktu atau terburu-buru untuk berangkat bekerja. 2. Terkadang harus naik transportasi umum berkali-kali untuk sampai tujuan. Sebagian masyarakat berangkat kerja menggunakan transportasi umum, dan ada juga yang berkali-kali naik transportasi umum agar sampai ke tempat ia bekerja. 3. Jalan yang macet. Aktivitas masyarakat di pagi hari sering menimbulkan kemacetan, sehingga masyarakat membutuhkan waktu yang lama agar sampai ke tempat kerja. 4. Membutuhkan waktu yang lama. Dengan jalan yang macet membuat masyarakat untuk membutuhkan waktu yang lama agar sampai ke tempat tujuan. 5. Tidak nyamanan karena berdesak-desakan. Pada saat masyarakat yang berangkat bekerja menggunakan transportasi umum akan merasa berdesak-desakan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan menggunakan transportasi umum. Tahapan yang kedua dalam design thinking yaitu define. Define adalah mendefinisikan masalah atau menjelaskan masalah yang terjadi. Define-nya di sini yaitu yang pertama, jalanan yang padat. Aktivitas masyarakat di pagi hari sangatlah padat, sehingga mengakibatkan jalanan semakin ramai dan padat. Hal ini merupakan salah satu masalah yang sering dikemukakan, apalagi bagi masyarakat yang beraktivitas di pagi hari. Yang kedua yaitu tergesa-gesa. Permasalahan yang kedua adalah tergesa-gesa. Sering sekali masyarakat tergesa-gesa ketika hendak melakukan aktivitas di pagi hari, baik itu mereka yang melakukan aktivitas dengan menggunakan kendaraan pribadi, di mana mereka harus pergi lebih awal atau berangkat lebih awal agar terhindar dari kemacetan. Ataupun bagi mereka yang menggunakan transportasi umum, di mana mereka harus gerak cepat agar tidak tertinggal. Yang ketiga, halte transportasi umum yang terlalu jauh. Permasalahan selanjutnya yaitu halte transportasi umum yang terlalu jauh. Tidak semua tempat tinggal masyarakat dekat dengan jalan raya, atau bisa dikatakan dekat dengan halte transportasi umum. Hal ini menjadi salah satu permasalahan, dikarenakan sebagian masyarakat mengalami kesulitan ketika menuju ke halte transportasi, yaitu seperti halte transportasi yang terlalu jauh dari tempat tinggal, sehingga mengharuskan masyarakat untuk menempuh perjalanan lagi agar bisa sampai ke halte tersebut. Yang keempat yaitu harus menunggu transportasi umum lagi. Permasalahan selanjutnya yaitu masyarakat harus menunggu transportasi umum lagi. Sebagian masyarakat mungkin mengalami bosan ketika menunggu transportasi di halte. Hal ini juga memakan waktu, apalagi bagi mereka yang sedang terburu-buru atau sedang ingin cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Dan juga bisa membuat keterlambatan bagi sebagian orang. Yang kelima yaitu tidak nyaman karena keramaian dan berdesak-desakan. Permasalahan yang kelima yaitu masyarakat tidak nyaman karena keramaian dan saling berdesak-desakan. Tidak semua masyarakat merasa nyaman ketika berada di keramaian dan saling berdesak-desakan ketika menggunakan transportasi umum. Karena biasanya penggunaan transportasi umum itu sangat ramai dan saling berdesak-desakan, sehingga menyebabkan pengap dan rasa tidak nyaman bagi sebagian masyarakat ketika berada di dalamnya. Baiklah, saya Muhammad Fauzan akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu IDAT. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka diperlukanlah untuk membuat sebuah ide bisnis yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu membutuhkan transportasi yang cepat. Cepat di sini bukan berarti cepat kendaraannya,
namun cepat untuk mendapatkan dan mengaksesnya. Tidak seperti dahulu kita harus jalan dari rumah menuju halte jauh-jauh dan membutuhkan waktu yang banyak, dan sampai halte pun kita harus menunggu transportasi tersebut menjemput kita. Maka dengan ide bisnis yang seperti ini, kita tidak perlu membuang waktu dan membuang tenaga, tetapi kita hanya perlu menunggu di dalam rumah saja. Yang kedua yaitu nyaman dan tidak berdesak-desakan. Tidak sama halnya dengan berada di dalam halte dan berada di dalam transportasi umum tersebut. Yang ketiga, mudah didapatkan. Tentunya sama dengan yang pertama, mudah didapatkan di sini yaitu mudah tanpa harus membuang waktu dan tenaga untuk mendapatkan transportasi tersebut. Dan yang keempat, dapat ditemukan di mana-mana. Sekian penjelasan saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Muhammad Andriansa akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu prototipe. Prototipe adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Prototipe sendiri bukanlah produk final yang nantinya akan diedarkan. Tujuan utama dari prototipe adalah mengembangkan model atau rancangan produk menjadi produk final yang dapat memenuhi permintaan pengguna. Dalam proses pengembangan produk, pengguna dapat ikut andil dalam proses dengan cara mengevaluasi dan memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan produk. Selain itu, penggunaan prototipe dapat memunculkan ide-ide baru yang bisa dikembangkan menjadi sebuah fitur untuk melengkapi produk. Manfaat prototipe yaitu seperti 1. Dapat menghemat waktu dan biaya pengembangan produk. 2. Dapat mengetahui kebutuhan pengguna terlebih dahulu. 3. Menjadi acuan untuk mengembangkan produk. 4. Dapat menjadi bahan presentasi. Dan selanjutnya yaitu contoh prototipe. Untuk langkah terakhir yaitu tes, di mana tes adalah tahap pengujian dari ide-ide yang sudah kami rancang kepada pengguna atau konsumen yang nantinya akan menghasilkan respon atau feedback baik respon positif maupun negatif yang mana telah dicantumkan di PPT. Seperti yang dapat dilihat di PPT sudah dicantumkan respon yaitu respon positif yang diambil dari Google Play Store. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.